Siapa sih yang nggak tahu Rusia? Rusia merupakan negara adikuasa yang memiliki sejarah panjang. Tapi, sebelum pemerintahan Rusia yang kita kenal saat ini, Rusia telah mengalami banyak revolusi dan sejarah kelam. Di antaranya, ketika berdirinya pemerintahan Uni Soviet atau Uni Republik Sosialis Soviet. Uni Soviet sendiri adalah sebuah negara federasi yang berdiri dari tahun 1922 hingga 1991. Negara ini terdiri dari 15 Republik Sosialis Soviet yang memiliki hak otonomi tertentu, tetapi dikendalikan secara ketat oleh pemerintah pusat di Moskow. Uni Soviet didirikan setelah Revolusi Bolshevik pada tahun 1917 dan menjadi salah satu kekuatan superdunia selama Perang Dingin bersaing dengan Amerika Serikat. Selamat datang di Anbusipedia, channel yang mengupas tuntas mitologi dan sejarah dari berbagai belahan dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah modern, yaitu Revolusi Bolshevik dan bagaimana peristiwa ini mengarah pada berdirinya Uni Soviet. Mari kita telusuri bersama latar belakang, kejadian-kejadian penting, dan dampak dari revolusi yang mengubah wajah dunia ini. Dari kejatuhan Tsar Nicholas II hingga kebangkitan Partai Bolshevik di bawah pimpinan Vladimir Lenin, kita akan melihat bagaimana revolusi ini tidak hanya mengubah Rusia, tetapi juga mempengaruhi sejarah global. Yuk, kita bahas. Bentuk pemerintahan Rusia sebelum berdirinya Uni Soviet adalah kekaisaran. Kekaisaran ini diperintah oleh Tsar Nicholas II. Sebelum revolusi Rusia pada tahun 1917, kondisi di Kekaisaran Rusia sangat tidak stabil dan penuh dengan ketidakpuasan. Pada waktu itu, karena hak absolut akan kekuasaannya, Tsar Nicholas II memerintah Rusia dengan sangat otoriter dan tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pemerintahannya. Tsar Nicholas II seringkali dianggap tidak kompeten dalam menangani masalah negara, yang semakin memperburuk situasi. Kebijakan yang dibuat seringkali menimbulkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Tsar. Pemerintah Tsar selalu menggunakan kekuatan militer untuk menekan protes dan perlawanan, seperti yang terlihat dalam peristiwa Bloody Sunday pada tahun 1905, di mana ratusan demonstran tewas. Selain itu, sebagian besar rakyat Rusia adalah petani yang hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak memiliki tanah sendiri dan harus bekerja di bawah kondisi yang sangat buruk. Ada kesenjangan yang besar antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Sementara bangsawan hidup dalam kemewahan, rakyat jelata menderita kelaparan dan kemiskinan. Karena kebijakan yang otoriter Tsar, ekonomi Rusia sangat terbelakang dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat. Beberapa masalah ekonomi utama termasuk sebagian besar penduduk Rusia hidup dalam kemiskinan dan seringkali mengalami kelaparan. Pertanian yang tidak efisien dan kurangnya industrialisasi memperburuk situasi ini. Partisipasi Rusia dalam Perang Dunia I menambah beban ekonomi yang sudah berat. Kekalahan militer dan kerugian besar dalam perang semakin memperburuk kondisi ekonomi dan meningkatkan ketidakpuasan rakyat. Kombinasi dari pemerintahan yang otoriter, ketidakpuasan rakyat yang meluas, dan kondisi ekonomi yang buruk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk revolusi. Pada tahun 1905, muncullah revolusi yang dikenal dengan Revolusi 1905. Revolusi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena ketidakpuasan sosial dan ekonomi. Pada awal abad ke-20, rakyat Rusia mengalami kesulitan ekonomi yang parah, termasuk kelaparan dan kemiskinan. Ketidakpuasan ini diperburuk oleh ketertinggalan
dalam bidang industri dan pertanian. Kedua, kekalahan dalam Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905. Kekalahan ini mempermalukan Rusia dan mengakibatkan kerugian besar, baik dalam hal tentara, kapal, maupun prestis internasional. Ketiga, karena pemerintahan otoriter Tsar Nicholas II memerintah dengan tangan besi, tanpa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Kebijakan otoriternya memicu ketidakpuasan luas. Dan terakhir, karena peristiwa Bloody Sunday yang terjadi pada 22 Januari 1905, demonstrasi damai di Saint Petersburg yang menuntut reformasi ditembak oleh pasukan keamanan, menewaskan sekitar 1.000 orang. Peristiwa ini dikenal sebagai Bloody Sunday dan memicu kemarahan rakyat. Revolusi 1905 di Rusia membawa sejumlah dampak signifikan yang mengubah lanskap politik dan sosial negara tersebut. Salah satu dampak utama adalah reformasi konstitusional yang dipaksakan kepada Tsar Nicholas II. Melalui Manifesto Oktober, Tsar berjanji untuk membentuk Duma atau parlemen dan memperkenalkan reformasi konstitusional lainnya. Meskipun reformasi ini tidak sepenuhnya memuaskan tuntutan rakyat, mereka menandai langkah awal menuju pemerintahan yang lebih representatif. Selain itu, revolusi ini mendorong pembentukan berbagai partai politik, termasuk Partai Sosial Demokrat yang kemudian terpecah menjadi Bolshevik dan Menshevik. Partai-partai ini memainkan peran penting dalam politik Rusia dan menjadi kekuatan utama dalam Revolusi 1917. Kesadaran politik di kalangan rakyat juga meningkat dengan semakin banyak orang yang menyadari pentingnya partisipasi dalam pemerintahan dan hak-hak politik mereka. Meskipun Revolusi 1905 tidak berhasil menggulingkan Tsar, peristiwa ini menyiapkan panggung bagi Revolusi Rusia 1917. Ketidakpuasan yang meluas dan pengalaman dari revolusi sebelumnya memberikan landasan bagi gerakan revolusioner yang lebih besar dan lebih terorganisir. Ketidakpuasan terhadap pemerintah Tsar memuncak pada bulan Februari 1917 dan memunculkan Revolusi Februari 1917. Revolusi ini adalah titik balik dalam sejarah Rusia yang menyebabkan kejatuhan Tsar Nicholas II dan pembentukan pemerintahan sementara. Revolusi ini dimulai dengan demonstrasi besar-besaran di Petrograd yang sekarang dikenal sebagai Saint Petersburg pada bulan Februari 1917 yang dipicu oleh kelangkaan makanan, bahan bakar, dan ketidakpuasan terhadap keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia I. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Tsar Nicholas II telah memuncak selama bertahun-tahun. Pemerintahannya yang otoriter dan tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat ditambah dengan kekalahan dalam Perang Rusia-Jepang dan penderitaan akibat Perang Dunia I memperburuk situasi. Pada 23 Februari 1917, ribuan pekerja dan warga Petrograd turun ke jalan untuk memprotes kondisi hidup yang buruk. Protes ini dengan cepat berubah menjadi pemberontakan massal. Pasukan keamanan yang dikirim untuk menekan demonstrasi justru bergabung dengan para demonstran. Pada 2 Maret 1917, Tsar Nicholas II dipaksa turun takhta, mengakhiri lebih dari 3 abad kekuasaan dinasti Romanov. Setelah abdikasi Tsar, pemerintahan sementara dibentuk, dipimpin oleh Pangeran Georgi Lvov dan kemudian oleh Alexander Kerensky. Pemerintahan ini berusaha untuk mengelola negara di tengah kekacauan dan melanjutkan partisipasi Rusia dalam Perang Dunia I, meskipun menghadapi tantangan besar dari berbagai kelompok politik dan sosial. Revolusi Februari membuka jalan bagi perubahan besar dalam struktur politik Rusia, tetapi ketidakstabilan dan ketidakpuasan yang terus berlanjut akhirnya memicu Revolusi Oktober
1917. Revolusi Oktober 1917, yang juga dikenal sebagai Revolusi Bolshevik, adalah peristiwa penting yang mengubah sejarah Rusia secara drastis. Revolusi ini dipimpin oleh Vladimir Lenin dan Partai Bolshevik yang berhasil menggulingkan pemerintahan sementara yang dibentuk setelah Revolusi Februari 1917. Setelah Tsar Nicholas II turun tahta pada Maret 1917, pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky mengambil alih kekuasaan. Namun, pemerintahan ini menghadapi banyak tantangan, termasuk ketidakpuasan rakyat yang terus meningkat akibat kelanjutan Perang Dunia I dan kondisi ekonomi yang memburuk. Pemerintahan sementara gagal memenuhi harapan rakyat yang menginginkan perubahan lebih cepat dan lebih radikal. Kaum Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin melihat kesempatan ini untuk merebut kekuasaan. Mereka mulai mengorganisir dukungan di kalangan pekerja, tentara, dan pelaut melalui Soviet-Soviet atau Dewan-Dewan Pekerja yang tersebar di seluruh Rusia. Pada 10 Oktober 1917, Lenin dan para pemimpin Bolshevik lainnya memutuskan untuk melancarkan pemberontakan bersenjata. Pada malam 24 Oktober 1917, pasukan Bolshevik mulai mengambil alih titik-titik strategis di Petrograd, termasuk stasiun kereta api, kantor pos, dan jembatan-jembatan utama. Puncaknya terjadi pada 25 Oktober, ketika Tentara Merah Bolshevik menyerbu Istana Musim Dingin, markas pemerintahan sementara. Tanpa banyak perlawanan, mereka berhasil menangkap anggota pemerintahan dan menguasai kota. Setelah berhasil merebut kekuasaan, Lenin segera mengumumkan pembentukan pemerintahan Soviet yang baru. Pemerintahan ini menarik Rusia dari Perang Dunia I melalui perjanjian Brest-Litovsk dengan Jerman dan mulai menerapkan kebijakan-kebijakan komunis yang radikal. Setelah Revolusi Oktober 1917, Rusia terjerumus ke dalam perang saudara yang brutal antara Tentara Merah, Bolshevik, dan Tentara Putih, anti-Bolshevik. Konflik ini berlangsung dari 1917 hingga 1922 dan menentukan nasib negara yang sedang bergejolak. Setelah menggulingkan pemerintahan sementara dalam Revolusi Oktober, kaum Bolshevik di bawah pimpinan Vladimir Lenin mulai menerapkan kebijakan-kebijakan komunis. Namun, banyak kelompok di Rusia yang menentang pemerintahan baru ini. Tentara Putih yang terdiri dari berbagai faksi, termasuk monarkis, kapitalis, dan sosialis moderat, berusaha menggulingkan Bolshevik dan mengembalikan tatanan lama. Mereka mendapat dukungan dari negara-negara sekutu seperti Inggris, Prancis, Jepang, dan Amerika Serikat yang khawatir akan penyebaran komunisme. Tentara Merah dipimpin oleh Leon Trotsky menghadapi tantangan besar. Namun, dengan strategi militer yang efektif dan disiplin yang ketat, mereka berhasil mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Trotsky memainkan peran kunci dalam mengorganisir Tentara Merah, menggunakan taktik yang cerdik dan memotivasi pasukannya dengan semangat revolusioner. Selain itu, Bolshevik mendirikan CK, dinas rahasia yang bertugas menumpas oposisi internal dan menjaga stabilitas nasional. Kemenangan Bolshevik tidak hanya disebabkan oleh kepemimpinan yang kuat dan organisasi yang baik, tetapi juga oleh kelemahan Tentara Putih. Tentara Putih terdiri dari berbagai kelompok dengan tujuan yang berbeda-beda, yang seringkali menyebabkan konflik internal dan kurangnya kesatuan. Selain itu, Bolshevik berhasil mendapatkan dukungan dari petani dan pekerja dengan menjanjikan reformasi agraria dan hak-hak pekerja. Pada akhirnya, Tentara Merah berhasil mengalahkan Tentara Putih dan mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di seluruh Rusia. Setelah kemenangan Bolshevik dalam Perang Saudara Rusia,
Mereka berusaha mengkonsolidasikan kekuasaan dan membentuk negara baru berdasarkan prinsip-prinsip sosialisme. Pada 30 Desember 1922, Kongres Soviet pertama dari Uni Soviet yang terdiri dari anggota Kongres Soviet seluruh Rusia dan Kongres Soviet dari Republik-Republik Ukraina, Belorusia, dan Federasi Transkaukasia menyetujui deklarasi dan perjanjian Uni. Deklarasi ini secara resmi mendirikan Uni Republik Sosialis Soviet atau USSR. Revolusi-revolusi yang terjadi di Rusia dan pembentukan Uni Soviet membawa perubahan besar yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan global. Dari penyebaran ideologi komunis hingga ketegangan yang terjadi selama Perang Dunia, dampak dari peristiwa ini masih terasa hingga hari ini. Uni Soviet tidak hanya mengubah Rusia, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk sejarah abad ke-20. Sekian dari video ini, terima kasih karena telah menonton hingga selesai. Semoga kalian bisa sedikit mengerti tentang sejarah kelam dan panjang Rusia dan menjadikannya pandangan yang mempengaruhi dunia. Jika kamu menikmati, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.